Salam sejahtera bagi jemaat yang terkasih. Saya rindu semua kita berada dalam kondisi pertolongan dan pimpinan Tuhan yang terjadi memberikan kekuatan kesehatan bagi kita sekalian. Bila mana kita memperhatikan kepada surat penggembalaan yang dikeluarkan oleh gereja di tanggal 21 Maret yang lalu, kita dirujukkan untuk ibadah-ibadah yang biasa dilaksanakan di gereja itu dilakukan di rumah masing-masing. Dan setelah melewati masa tersebut, maka perlu bagi majelis untuk meninjau kembali sesuai dengan keadaan pada saat ini. Dan ada beberapa rujukan yang membuat majelis kembali harus mengambil sebuah keputusan. Rujukan yang pertama dari Ketua BNPB yang meminta supaya kegiatan-kegiatan tersebut dirumahkan sampai tanggal 29 Mei. Batasan yang sama juga yang diberikan oleh MPH PGI agar kegiatan-kegiatan gerejawi juga kemudian dilaksanakan di rumah sampai tanggal 29 Mei. Dan kita juga diperkuat dengan keputusan gubernur agar kegiatan-kegiatan yang terkait dengan orang banyak, baik itu ibadah ataupun mungkin pendidikan, sekolah, dan lain sebagainya, itu sampai di tanggal 21 April. Dan yang keempat, rujukan kita adalah kembali kepada keputusan rekan-rekan di MPU Kakodia Denpasar. Sampai di bulan April ini akan ditinjau kembali apakah kita akan memperpanjang lagi untuk di bulan Mei-nya. Dan yang kelima, ada beberapa gereja di Denpasar ini dan ada sinode-sinode yang ada di Denpasar ini, mereka juga sudah mengambil sebuah sikap untuk ibadah-ibadah dan kegiatan gerejawi itu dirumahkan sampai pada tanggal 29 Mei. Nah, terkait dengan hal ini semuanya, maka majelis perlu untuk mengambil sikap kembali dan kita masih akan mengikuti kegiatan-kegiatan dari rumah masing-masing sampai pada tanggal 21 April dengan sebuah catatan kita akan meninjau kembali bila mana keadaannya belum memungkinkan, maka kita tentu saja akan memperpanjang masa darurat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hal-hal yang terkait dengan keputusan ini, maka ada beberapa hal yang harus kita sikapi. Yang pertama terkait dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 10 April pada waktu ibadah Jumat Agung, maka kita akan mengadakannya secara online dengan sebuah harapan semua jemaat memiliki sebuah akses internet sehingga kita bisa mengikuti perjamuan kudus tersebut. Lalu paket-paket perjamuan kudus akan dibagikan kepada jemaat dalam bentuk kemasan. Dan diharapkan jemaat akan mengikuti instruksi yang ada di dalam tayangan online tersebut untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Yang kedua, berkenaan dengan sakramen baptisan kudus atau pengakuan iman percaya sidi, maka akan kita undur bukan pada tanggal 10 ini pelaksanaannya, tetapi paling cepat itu kemungkinan kita akan laksanakan di awal Juni, bertepatan juga dengan baptisan kudus anak yang akan kita selenggarakan pada minggu tersebut. Lalu yang ketiga, untuk kegiatan-kegiatan atau ibadah-ibadah yang lain, seperti ibadah doa Rebo, ibadah doa Sabtu, lalu kegiatan-kegiatan komsel, itu kita akan presentasikan juga di dalam bentuk-bentuk sehingga setiap kita masih bisa mengikuti dari rumah masing-masing. Rekan-rekan, ini mungkin satu bagian yang perlu untuk tahu. Terkait dengan keputusan majelis seperti ini, kita juga diajak untuk memikirkan tentang situasi kondisi yang ada. COVID-19 ini membawa dampak yang sangat luar biasa. Tentu saja dampak kesehatan bahkan merenggut nyawa. Tetapi tidak dapat dipungkiri juga ada dampak-dampak perekonomian. Ada orang-orang yang sudah mulai menghentikan usahanya. Ada orang-orang yang mulai dirumahkan. Ada orang-orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Ada orang-orang yang kemudian walaupun mereka berusaha
untuk bisa menafkahi, tetapi situasi kondisinya ini memang semakin sulit. Dan untuk itu, maka gereja mengajak kita sekalian boleh mengambil bagian. Mengambil bagian untuk saling berbagi, untuk saling menolong satu dengan yang lain. Dan kita diajak di dalam rangka menolong saudara-saudara. Maka setiap kita yang berbeban dan rindu untuk boleh berbagi, boleh mentransfer ke nomor yang Bapak Ibu Saudara dapat melihatnya di dalam satu PDF tersendiri, yaitu tentang dana bencana. Dan dengan harapan dana yang terkumpul itu akan dikelola oleh gereja untuk menolong. Pertama-tama adalah saudara-saudara seiman kita. Yang kedua juga adalah orang-orang yang memang membutuhkan dukungan-dukungan ini. Dengan sebuah harapan dan dengan cara demikian, setiap kita sesungguhnya sedang menerapkan tentang hukum kasih itu. Kita melakukan hukum Kristus. Di dalam Galatia disebutkan, biarlah kita bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang menjadi harapan kita sekalian, agar di dalam perjalanan kita ke depan, kita bukan sekedar bisa bertolong-tolongan, tapi kita juga menyatakan iman kita satu dengan yang lain, sehingga nama Tuhan boleh ditinggikan, dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.